Bina Sarana Informatika Jakarta City, kelas 64 3K26, dan kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang Kami akan menganalisis pengelolaan dan pelaporan PPh pasal 23 pada perusahaan Cipta Niaga Semesta. sebelum kami mulai izinkan kami untuk perkenalkan diri. Nama saya Ali Desman dengan NIM 64230100. Nama saya Sarif Hidayatullah dengan NIM 64230552. Nama saya Rahmatil Asyiar dengan NIM 64230550. Nama saya Ibnu Rafi Fazri dengan NIM 642300302. Nama saya Muhammad Tukar dengan NIM 64230707. Di sini saya Ibnu Rafi Fazri dengan NIM 6423032. Di sini saya akan menjelaskan profil perusahaan PT Cipta Niaga Semesta. PT Cipta Niaga Semesta merupakan perusahaan yang berlokasi di Jalan Proklamasi KM 3.5 KW.09 Tunggak Jati, Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa dan perdagangan yang berfokus pada penyediaan layanan berkualitas serta berkomitmen terhadap kepuasan pelanggan. Visi perusahaan adalah menjadi mitra bisnis terpercaya dengan menyediakan layanan profesional dan berkualitas. Sedangkan visi perusahaan meliputi pemberian layanan berkualitas, peningkatan efektivitas operasional, serta pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif. Dalam struktur manajemennya, PT Cipta Niaga Semesta dipimpin oleh tim yang profesional dengan komitmen tinggi terhadap integritas dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan seperti pemotongan dan pelaporan PPh pasal 23. Dengan nilai-nilai utama seperti integritas, profesionalisme, inovasi, dan komitmen, PT Cipta Niaga Semesta terus berupaya menciptakan nilai tambah bagi klien dan berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Sarif Hidayatullah, NIM 642300552, kelas 64 3A26, jurusan Manajemen S1, kampus BSI Selipi. Di sini saya ingin menjelaskan bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23. Identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut, NPWP-nya tidak ada, atas nama Astra International Tbk, masa pajaknya bulan September 2024, kode objek pajaknya yaitu 24 strip 104 strip 30, dasar pengenaan pajaknya yaitu Rp522.963, tarifnya yaitu 2%, PPh yang dipotong atau dipungut sebesar Rp10.459 dari Rp522.963 dikali 2%. Keterangan kode objek pajaknya jasa perawatan kendaraan dan atau alat transportasi darat, laut, dan udara. Bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23. Bukti yang kedua, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut, NPWP-nya tidak ada, atas nama Astra International Tbk, masa pajaknya bulan September 2024, kode objek pajaknya yaitu 24 strip 104 strip 30, dasar pengenaan pajaknya Rp428.463, tarifnya sebesar 2%, PPh yang dipotong atau dipungut sebesar Rp8.569, hasil dari 428.463
dikali 2%. Keterangan kode objek pajak yaitu jasa perawatan kendaraan dan atau alat transportasi darat, laut, dan udara. Bukti pemotongan pemungutan PPh pasal 23. Identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut NPWP tidak ada atas nama Astra International Tbk. Masa pajaknya bulan September 2024. Kode objek pajaknya yaitu 24/104/30. Dasar pengenaan pajaknya yaitu 428.463. Tarifnya sebesar 22%. PPh yang dipotong atau dipungut yaitu Rp8.569 dari Rp428.463 dikali 2%. Keterangan kode objek pajaknya yaitu jasa perawatan kendaraan dan atau alat transportasi darat, laut, dan udara. Berikutnya bukti pemotongan dan pemungutan PPh pasal 23. Identitas wajib pajak yang dipotong dan dipungut NPWP-nya tidak ada atas nama Target Garuda Mandiri. Masa pajaknya bulan September 2024. Kode objek pajaknya 24/104/17. Dasar pengenaan pajaknya yaitu Rp1.469.794. Tarifnya 2%. PPh yang dipotong atau dipungut sebesar Rp29.395 dari Rp1.469.794 dikali 2%. Keterangan kode objek pajak yaitu jasa penyediaan tenaga kerja dan atau tenaga ahli outsourcing service. Kemudian bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23. Selanjutnya, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut NPWP-nya tidak ada atas nama Gading Cipta Mukti. Masa pajak bulan September 2024. Kode objek pajaknya 24104/53. Dasar pengenaan pajaknya Rp88.000. Tarifnya 2%. PPh yang dipotong atau dipungut yaitu Rp1.760 dari Rp88.000 dikali 2%. Keterangan kode objek pajak jasa pengangkutan ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikutnya bukti pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23. Identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut NPWP-nya tidak ada atas nama Serasi Autoraya. Masa pajaknya bulan September 2024. Kode objek pajaknya 24/100/02. Dasar pengenaan pajaknya yaitu Rp1.600.000. Tarifnya 2%. PPh yang dipotong atau dipungut adalah 0%. Keterangan kode objek pajak sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan yang terkait. Bukti pemotongan pemungutan PPh pasal 23. Identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut atas nama Astra International Tbk. Masa pajak bulan September 2024. Kode objek pajaknya 24/104/30. Dasar pengenaan pajaknya yaitu Rp541.863. Tarifnya 2%. PPh yang dipotong atau dipungut sebesar Rp10.837 dari Rp541.863 dikali 2%. Kode objek pajaknya jasa perawatan kendaraan dan atau alat transportasi darat, laut, dan udara.
Selanjutnya, bukti pemotongan pemungutan PPh pasal 23, identitas wajib pajak yang dipotong atau dipungut Astra International Tbk, masa pajak ke bulan September 2024, kode objek pajaknya 24104-30, dasar pengenaan pajaknya yaitu Rp793.800, tarifnya yaitu 2%. PPh yang dipotong atau dipungut sebesar Rp15.876 dari Rp793.800 dikali 2%. Keterangan kode objek pajak jasa perawatan kendaraan dan atau alat transportasi darat, laut, dan udara. Selanjutnya, daftar objek pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan pihak lain. NPWP-nya tidak ada, masa pajaknya bulan September 2024. Di sini ada objek pajak dan uraian. Objek pajak yang dilakukan pemotongan PPh pasal 23. Untuk kode objek pajaknya, karena bukti pemotongannya lebih dari satu, maka kode objek pajaknya masuk ke jasa lain. Dan juga karena bukti pemotongannya lebih dari satu, maka DPP atau dasar pengenaan pajaknya harus kita jumlahkan. Setelah itu hasilnya Rp5.873.346. Berikutnya dengan jumlah PPh, karena bukti pemotongannya lebih dari satu juga, maka kita harus jumlahkan PPh-nya. Setelah itu hasilnya Rp85.400. Saya akan menjelaskan tentang surat pemberitahuan atau disebut SPT. Masa pajak penghasilan pasal 23 dari PT Cipta Niaga Semesta. Saya akan membahas nilai PPh 23 yang terutang, rumus perhitungannya, serta bagaimana cara mendapatkan nilai bruto penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Dari pengertian PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, seperti dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah, dan pembayaran atas jasa tertentu. Tarif yang dikenakan untuk penghasilan dari jasa adalah 2% dari nilai bruto penghasilan. Pada laporan SPT masa PPh unifikasi milik PT Cipta Niaga Semesta, terlihat bahwa jumlah PPh 23 terutang adalah sebesar Rp85.465. Namun nilai bruto penghasilan tidak tertera secara langsung di dalam laporan, sehingga perlu dibuat menggunakan metode perhitungan balik. Jadi, rumus perhitungan PPh pasal 23 adalah PPh 23 sama dengan bruto penghasilan dikali tarif PPh 23 dalam kurung 2%. Karena nilai PPh 23 sudah diketahui sebesar Rp85.465, kita dapat menghitung nilai bruto penghasilan menggunakan rumus balik, yakni bruto penghasilan sama dengan PPh 23 per tarif PPh 23 dalam kurung 2%. Jadi, langkah perhitungan bruto penghasilannya diketahui nilai PPh 23 yang sudah ada, yaitu Rp85.465, lalu digunakan tarif PPh sebesar 2%. Rumusnya bruto penghasilan sama dengan 85.465 per 0,02. Jadi, nilai bruto penghasilan yang digunakan sebagai dasar pemotongan PPh 23 adalah
Rp4.273.250. Jadi mengapa alasan menggunakan perhitungan ini? Yang pertama, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 23 UU PPH, tarif sebesar 2% dikenakan atas penghasilan bruto yang diterima wajib pajak dalam negeri atas jasa tertentu. Yang kedua, nilai PPH yang terutang sebesar Rp85.465 sudah diketahui laporan pajak. Oleh karena itu, untuk mencari nilai bruto penghasilan, kita menggunakan perhitungan balik dengan membagi nilai PPH 23 dengan tarif 2%. Yang terakhir, metode ini digunakan karena laporan pajak tidak secara eksplisit mencantumkan jumlah bruto penghasilan, sehingga perlu dihitung secara sistematis menggunakan rumus. Di sini terakhir saya akan menjelaskan kesimpulannya. Menurut analisis pengelolaan dan laporan pajak penghasilan PPH pasal 23 PT Cipta Niaga Semesta, berikut adalah kesimpulan utama. Yang pertama, efektivitas e-Bupot. Jika dipotongkan dengan metode membuat penggunaan aplikasi e-Bupot, meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mengurangi resiko kesalahan pelaporan, dan diantaranya adalah integrasi dengan DJP, online pelaporan SPT, dan proses pembuatan bukti potong elektronik. Yang kedua, kepatuhan pajak. Perusahaan mampu memenuhi kewajiban pajak mereka secara tepat waktu, tetapi mereka menghadapi masalah seperti kekurangan pengetahuan teknis dan kebutuhan untuk dilatih tentang teknologi pajak. Dan yang terakhir, dampak administrasi. Meskipun penggunaan e-Bupot memudahkan pengelolaan pajak, beban administratif tetap ada, terutama bagi karyawan yang kurang. Setelah menjelaskan kesimpulannya, saya akan menjelaskan caranya. Yang pertama, meningkatkan kompetensi SDM. Untuk mengurangi kesalahan administratif, perusahaan harus memberikan pelatihan rutin kepada karyawan yang bekerja dalam pengelolaan pajak, terutama yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi e-Bupot. Yang kedua, optimalisasi teknologi. Untuk mendukung implementasi e-Bupot yang lancar, PT Cipta Niaga Semesta harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi seperti perangkat keras dan koneksi internet yang stabil. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan DJP. PT Cipta Niaga Semesta harus berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan informasi terbaru tentang perubahan peraturan perpajakan dan petunjuk teknik untuk penggunaan e-Bupot.